Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya berharap Lina Mukherjee tidak ditahan, tidak diadili, tidak masuk penjara. Lina ini adalah TikToker yang ramai dibicarakan. Dalam salah satu kontennya, dia terlihat akan makan babi kriuk, tapi dimulai dengan mengucapkan Bismillah. Gadis yang bernama asli Lina Lutfia ini langsung dikecam. Seorang ustadz di Palembang, M. Syarif Hidayat, pertengahan Maret lalu bahkan mengadukan Lina ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Syarif bilang Lina dilaporkan karena dengan sadar sebagai umat Islam memakan kulit babi. Polda Sumatera Selatan sudah menetapkan Lina sebagai tersangka dan akan menahan Lina untuk mempermudah proses pemeriksaan. Polisi menjelaskan mereka sudah memanggil sejumlah saksi ahli, termasuk ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana terkait kasus ini. Polisi juga sudah menerima surat dari MUI yang menyatakan apa yang dilakukan Lina termasuk penistaan agama. Lina sendiri sebelumnya mengaku sudah meminta maaf. Dan saya merasa tuduhan terhadap Lina ini sangat berlebihan. Lina kan jelas sedang bercanda, melucu. Rasanya sih nggak ada niat jahat Lina. Dia anak muda yang berpikir bebas, kreatif, terbuka. Mungkin gaya bercanda semacam ini kurang serasi dengan orang-orang tua. Mungkin dianggap agak kurang ajar. Tapi masa sih bercanda semacam itu masuk dalam penistaan agama? Apalagi Syarif Hidayat melaporkannya karena dia makan kulit babi. Kok makan kulit babi masuk dalam penistaan agama? Jadi saya berharap Lina jangan sampai masuk penjara hanya gara-gara kasus babi kriuk ini. Namun terlepas dari keputusan pengadilan nanti, saya ingin mengajak penonton berpikir sejenak. Kasus Lina selintas tampak sederhana, namun menurut saya ada 3 persoalan yang harus dipahami secara proporsional. Pertama, apakah makan babi itu haram tanpa terkecuali? Kedua, apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama adalah penistaan terhadap agama? Ketiga, apakah bercanda soal agama adalah penistaan agama yang layak dikenakan hukum pidana? Mari kita berusaha pahami 3 persoalan itu. Pertama, soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Babi itu tidak tunggal, ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. Kedua, apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama adalah penistaan terhadap agama? Menurut saya jelas tidak. Banyak muslim melakukan hal yang masuk dalam kategori haram tapi tidak dianggap melakukan penistaan agama. Misalnya saja soal sholat. Kita tahu ada banyak muslim yang tidak menjalankan kewajiban itu. Dan kalau sholat itu wajib ya berarti tidak sholat haram. Dengan kata lain tidak sholat itu sejajar dengan makan babi. Lantas kenapa umat Islam tidak ribut ketika ada banyak muslim tidak sholat, sementara marah besar ketika ada muslim yang dengan terang-terangan makan babi?
Soal tidak sholat itu, saya rasa umat Islam tidak ribut karena percaya sholat atau tidak sholat adalah pilihan personal yang tidak berdampak pada kesejahteraan orang banyak. Ini berbeda misalnya dengan, let's say, korupsi. Korupsi jelas juga haram. Tapi korupsi tidak bisa disamakan dengan tidak sholat, walau sama-sama haram karena faktor dampaknya pada orang banyak. Jadi, korupsi bagi umat Islam adalah tindakan yang diharamkan dan perlu dihukum berat karena efeknya pada masyarakat. Nah, sholat tidak begitu. Kalau seorang muslim tidak sholat, dia hanya perlu mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Kita sendiri kan tidak tahu seberapa marah Tuhan kalau ternyata ada umat Islam tidak sholat. Jadi ini adalah urusan masing-masing orang. Begitu juga dengan makan babi. Bila ada muslim makan babi, tindakan itu tidak ada dampaknya pada orang lain. Sebaliknya, itu malah mungkin justru akan menumbuhkan industri makanan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kenapa harus ada hukuman pidana pada muslim yang memakan babi? Mengapa makan babi, bahkan lebih spesifik lagi, kulit babi harus dianggap sebagai penistaan agama? Soal ketiga adalah soal penghinaan. Lina digugat karena mengucapkan bismillah sebelum makan babi. Karena tindakannya itu, dia dianggap menodai, mencemarkan, menghina agama. Buat saya ini kan tuduhan berlebihan. Lina jelas sedang bercanda, dia tidak menghina, dia bercanda. Apa yang dilakukan memang menggelikan. Logikanya, makan babi kan haram, kok dimulai dengan kewajiban memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Ironi itu yang dianggapnya bisa dijadikan joke. Buat Anda memang mungkin ini tidak lucu, tapi yang jelas dia tidak sedang berusaha menodai agama. Saya sih khawatir para penggugat memang tidak punya sense of humor. Bagi mereka hidup harus dijalani serius, agama harus dijalani serius. Padahal humor itu penting dalam hidup untuk menjaga kesehatan jiwa. Kita harus lebih sering tertawa, termasuk dalam hal beragama. Ini kan seperti teman saya yang bercanda ketika saya sholat subuh. Dia bilang, Dek, sholat kok pagi-pagi amat. Tuhan masih tidur kali. Atau teman saya yang lain yang menjelaskan mengapa dia tidak berpuasa dengan bilang, saya itu tidak puasa untuk menahan nafsu. Menahan nafsu berpuasa. Atau teman saya yang lain yang bilang dia tidak sholat karena bosan udah sering. Bercanda seperti itu biasa-biasa saja. Teman saya yang jebolan pesantren malah bercerita bahwa joke-joke tentang agama sangat lazim dilontarkan di kalangan anak pesantren. Karena itu saya berharap Lina tidak perlu sampai ditangkap. Lina tidak jahat. Dia tidak menodai agama. Umat Islam harus lebih rileks. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.